Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsinil Amal Anur dengan NIM 181650007 dari kelas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen aplikasi dan perancangan web, yaitu pertanyaan yang pertama adalah apa itu W3C dan fungsinya. W3C adalah singkatan dari World Wide Web Consortium, adalah badan dari W3 atau World Wide Web dan bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web. Atau bahasa sederhananya adalah W3C merupakan suatu organisasi atau wadah agar bisa mengembangkan web secara bersama. Dalam wadah organisasi tersebut terdapat perusahaan swasta dan pemerintah yang ikut andil dalam pengembangan web seperti IBM, Microsoft, Apple, dan masih banyak lagi. Fungsi W3C sendiri yaitu membangun spesifikasi atau standarisasi kode dalam pembangunan web atau biasa disebut rekomendasi W3C, yang mana mendefinisikan protokol komunikasi seperti HTML, PHP, XML, serta masih banyak lagi. Dengan rekomendasi W3C tersebut, diharapkan para developer perangkat internet seperti web browser dan web designer dapat menyesuaikan agar fasilitas baru dapat digunakan oleh browser dan nampak oleh pengunjung web. Terus pertanyaan kedua adalah mengapa menggunakan PHP? Yang pertama adalah gratis. Kita bisa mengakses PHP dengan gratis tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Yang kedua adalah bersifat open source. Open source kita jadi bisa mengembangkan PHP sesuai dengan kreasi kita sendiri. Yang ketiga adalah multi platform. Cocok digunakan untuk semua komputer, semua OS ya, mau itu Windows, Linux, dan lain-lain. Terus yang keempat, fleksibel ya, cocok digabungkan dengan berbagai macam database seperti MySQL, Postgre, MySQLi, dan sebagainya. Terus yang kelima adalah tidak memerlukan deklarasi variabel seperti program Pascal dan sebagainya yang di awal harus mendeklarasikannya tersebut. Terus yang keenam adalah tidak memerlukan konektor yang seperti Java ya, PHP bisa langsung mengakses database tanpa konektor. Terus yang ketujuh adalah keamanan yang tinggi dan masih banyak lagi. Terus soal yang ketiga adalah apa saja yang bisa dilakukan oleh PHP. Yang pertama adalah PHP dapat menghasilkan konten halaman yang dinamis. Semenjak adanya PHP, maka pembuatan website dapat dikembangkan dan diatur agar menjadi website yang dinamis, di mana website dapat menyesuaikan tampilan sesuai dengan perangkat. Terus selanjutnya, selain itu website yang menggunakan PHP juga bisa melakukan input-output dengan database seperti membuat, membuka, membaca, menulis, dan menutup file database, sehingga PHP dapat mengumpulkan data form dari user website. Terus ketiga, PHP dapat mengenkripsi data. Enkripsi adalah teknik untuk mengamankan data-data tersebut agar isinya tidak diketahui orang lain. Enkripsi biasanya dilakukan terhadap data-data sensitif seperti password. Jadi data password itu dia tidak bisa dihack atau lebih sulit lah istilahnya daripada tidak menggunakan enkripsi. Terus pertanyaan berikutnya, yang keempat adalah bagaimana aturan penulisan PHP. Yang pertama adalah variabel dimulai dengan tanda $, lalu diikuti dengan nama variabel. Contohnya yaitu seperti ini. Dia ada $, baru setelahnya adalah variabel. Jadi semisal di sini $, nama atau $name. Terus yang kedua adalah setiap satu statement harus diakhiri dengan titik koma. Statement itu seperti ini. Jadi setiap $, nama sama dengan isi stringnya. Nah, ini diakhiri harus dengan titik koma. Berikut juga dengan statement berikutnya. Terus selanjutnya
case sensitif atau besar kecil huruf berpengaruh. Jadi seperti contoh ini yaitu dolar nama dan dolar nim. Di sini dolar nama menggunakan case kecil ya. Jadi yang dolar nim adalah capital case. Jadi di berikutnya stringnya harus diketik sesuai dengan string seperti ini, harus kapital. Misal dia nimnya nggak kapital, maka dia tidak akan terbaca nim ini. Selanjutnya adalah variabel tidak boleh menggunakan spasi. Ya, seperti variabel seperti ini kan setelah dolar ada spasi, setelah V ada spasi, ini tidak bisa untuk dieksekusi atau tidak dianggap. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana konsep kerja PHP. Konsep kerja PHP yang sederhananya adalah menghubungkan antara user dengan database. Jadi user bisa mengakses database dengan mudah. Model kerjanya adalah diawali dengan HTML oleh suatu halaman web browser, lalu berdasarkan URL atau Uniform Result Locator, dikenal dengan sebutan alamat internet, browser mendapatkan alamat dari web server, terus mengidentifikasi halaman yang dikehendaki dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. Terus selanjutnya web server akan mencarikan bekas di database yang diminta dan memberikan isinya ke web browser, jadi ke klien. Nanti browser yang mendapatkan isinya segera melakukan proses penerjemahan kode HTML dan menampilkannya ke layar user. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.